Untuk itu selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Romo Matius Sudianto PSDB yang telah berkenan hadir bersama-sama dengan kami ibu-ibu di sini dalam ibadah rutin pendalaman Alkitab dan wanita Persatuan Kristiani Provinsi Jawa Tengah dengan tema wanita pilihan Tuhan yang diambil dari Lukas 1 ayat 28 sampai 38. Bapak Ibu, mari kita tunduk. Kita tunduk saja. Lebih pujian ini lebih sungguh lagi, boleh katakan bahwa semuanya kebaikan Tuhan Yesus. I love you Lord, oh your mercy never fails.
Until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I sing of the goodness of God. All my life. All my life I've been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kasih kemuliaan dulu untuk Tuhan. Puji-pujian kita bersuka cita, bersyukur hari ini saya bisa berjumpa dengan ibu-ibu semua, bisa berjumpa dengan Romo. Itu semua bukan karena kuatnya kita, bukan karena hebatnya kita, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena semua karena kebaikan nama Tuhan. Untuk itu kita angkat pujian lagi. Jadikan hatiku istana cintamu. Biarlah hati ibu-ibu di sini jadi istana cinta buat Tuhan. Biarlah setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah tangga kita, baik dalam pelayanan kita di kantor, boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Biarlah pelayanan kita bisa menjadi sesuatu yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan pujian, jadikan hatiku istana cinta. Nyatakan dengan lebih sungguh lagi, siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah
bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Ampunilah aku, ampunilah kelemahanku, ampuni dosaku dalam perahimanmu. Agar ku mampu akan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Dengan kasih Kristus, Ibu Erlina akan membuka ibadah dalam doa pembukaan. Romo, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka persekutuan hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh sangat berterima kasih, bukan karena kebetulan dan karena rutinitas yang telah terjadwal bagi kami semua, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, ada kerinduan dan ada kerelaan di hati kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Jadikanlah hati kami layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu Tuhan, karena kami tidak layak untuk menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Sehingga kami mohon ampun untuk setiap dosa dan perkara yang tidak Kau berkenan, sehingga pada pagi hari ini kami bersama-sama boleh mendengarkan firman, menyembah, memuji Tuhan, dan juga bersekutu bersama ibu-ibu. Kiranya persekutuan ini bukan menjadikan kami pulang tidak membawa sesuatu apapun, tapi tubuh rohani kami boleh ditambah-tambahkan akan kecintaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mungkin banyak teman kami, saudara-saudara yang belum sampai di tempat ini. Mohon Tuhan juga pimpin dan sertai untuk boleh selamat sampai di tempat ini. Tuhan, kami mohon, jika memang di dalam firman-Mu bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Tuhan hadir. Biarlah kami boleh menyembah dan memuji Engkau, kami melayakan Engkau karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk awal, pertengahan hingga akhir semuanya boleh menjadi hormat dan pujian bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini, kami serahkan sembah sujud kami dan terima kasih kami karena kami semua boleh bersama-sama hadir di sini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa. Amin. Iya, Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu saya undang ibu-ibu semua untuk berdiri. Ini semua masih kuat memuji Tuhan kan? Masih kuat, masih rindu memuji Tuhan kan? Datang sini rindu tidak? Jadi maaf, saya masih sementara proses ini, jadi penyesuaian. Jadi logat saya kadang logat timur. Iya. Jadi logat saya logat timur, kalau misalnya ada yang kurang paham, mohon maaf sebelumnya. Ya, untuk itu sebelum itu saya mohon untuk dengan hormat ibu-ibu bisa tolek samping kiri kanan, ucap Tuhan Yesus baik. Iya, salam kiri kanan, bilang Tuhan Yesus baik. Iya, kasih senyuman yang terbaik. Iya, dan Yesus baik. Ternyata banyak yang
Hai hai, berarti memang benar-benar ibu-ibu ini rindu akan kasih Tuhan, benar-benar ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini, meninggalkan segala rutinitas baik di rumah maupun di kantor, ibu sama-sama memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian, segala puji syukur. Hai. Masih ingin memuji Tuhan, ibu-ibu masih tua atau masih pagi. Dalam segala perkara, iblis tadi dikalahkan oleh kasar darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita
pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kesadarannya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah artinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan. Selamat kembali Romo dan juga ibu-ibu. Ya ibu-ibu semua, kita tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Pastor yang bertugas, monggo. Oke, kita sudah siapkan persembahan kita berdoa dulu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua anugerah yang Tuhan berikan, untuk setiap nafas kehidupan kami, berkat-berkat yang Tuhan limpahkan untuk dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah dari kecil sampai besar Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau memberi yang terbaik untuk pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan, berkati tangan-tangan yang membawa persembahan Tuhan, berkati juga mereka yang belum membawa persembahan. Kiranya Engkau memberkati lumbung-lumbung kami lebih dan lebih dalam lagi, dan biarkan kami bisa tumbuh dan tumbuh di dalam Kristus. Kami memberikan persembahan ini Tuhan, boleh menjadi bau dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa untuk setiap persembahan-persembahan yang akan kami berikan, hanya di dalam nama Yesus Allah yang hidup dan berkuasa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Kita akan pujian. Selalu hadir
kita angkat pujian ini. Baik Ibu, tiba saatnya kita akan dengarkan bersama kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati, kita tunduk sejenak. Kita fokus hanya kepada Tuhan dan kita mau siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengar setiap perkataan dari hamba Tuhan. Biarlah apa yang diperkatakan oleh hamba Tuhan bukan berasal dari bibir mulutnya, cuma berasal daripada Tuhan. Biar Tuhan memberikan hikmat pada hamba-Nya, sehingga apa yang disampaikan bisa masuk ke dalam lubuk hati kami, ke dalam lubuk hati kita. Biar kita mempersiapkan hati kita menjadi hati yang lembut, hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Ya Tuhan, kami siap, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita ulangi pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman
Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, ada Bapak Ibu dan belum nyala. Halo.
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya akan menyampaikan tentang sabda yang baru saja kita dengarkan. Tapi perlu juga kita melihat sejarah antara kita. Di Indonesia memang kita beruntung punya Bhinneka Tunggal Ika, sehingga orang Kristen dan orang Katolik itu bisa berdoa bersama-sama. Di Eropa seperti ini tidak bisa terjadi. Saya pernah tinggal di Italia 4 tahun, tidak pernah melihat ada seperti ini. Dan di gereja Indonesia itu tiap Natal atau Paskah selalu ada surat gembala bersama yang ditandatangani oleh pendeta dan Bapak Uskup. Itu mustahil terjadi di negara lain. Maka ya kita bersyukur menjadi orang Indonesia. Tapi kadang-kadang kita sulit sekali untuk bisa bersyukur bahwa kita itu bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Kita bahasa Indonesia itu lebih hebat dari Amerika. Amerika itu tidak punya bahasa. Mereka pinjam bahasa Inggris. Kita punya bahasa Indonesia. Orang Indonesia punya bahasa Indonesia. Malaysia juga tidak punya bahasa Malaysia. Mereka pinjam bahasa Melayu. Kita punya bahasa Indonesia. Hanya beberapa negara yang punya bahasa. Italia punya, Jerman punya, Prancis punya, Spanyol punya, Inggris punya, Amerika nggak punya, Australia juga tidak punya. Mereka pinjam bahasa Inggris. Lalu dalam sejarah gereja ini juga terjadinya perpecahan antara Katolik dan Protestan. Itu bukan karena rahmat Tuhan, tapi karena kesombongan manusia. Ya. Waktu itu gereja memang sedang agak kacau, tetapi lalu tokoh yang bernama Martin Luther itu ingin memperbaiki gereja. Maka pada tanggal 31 Oktober 1517 dia menyampaikan 95 kritiknya untuk perbaikan gereja. Tapi Paus sebagai pemimpin gereja langsung menolak kritik itu, dan justru Martin Luther dihukum, tidak boleh mengajar lagi. Lalu di Jerman ada seorang kaisar yang juga tidak suka dengan Paus. Kalau begitu kamu mendirikan gereja yang lain saja, saya akan dukung kamu. Dan karena dia juga sedang marah, maka Martin Luther juga langsung mendirikan gereja dan dia sebagai pemimpinnya. Maka gereja Protestan yang pertama itu namanya Lutheran. Kemudian ada Calvinis, lalu macam-macam. Ya. Dan itu bukan kesalahan kita. Kita hanya mewarisi kesalahan yang sudah terjadi, sehingga gereja terpecah-pecah. Lalu dalam sejarah, waktu itu memang benar-benar perang. Ya. Maksudnya orang Kristen sama orang Protestan, zaman itu nggak mungkin bisa duduk bersama seperti itu. Kalau ibu-ibu ketemu ya pukul-pukulan. Bisa lempar-lemparan panci. Dan itu terjadi. Dan terjadi karena sekali lagi kesombongan manusia. Maka mulailah gereja Kristen yang kemudian Lutheran itu yang kemudian disebut Protestan. Kenapa protes? Ya karena Martin Luther waktu itu protes melihat gereja yang memang kurang baik. Tapi kemudian untuk memperbaiki gereja, di dalam gereja Katolik muncul ordo yang namanya Yesuit, SY. Itu mereka yang mau memperbaiki gereja dari dalam. Lalu ya di dalam gereja ada konsili untuk memperbaiki keburukan-keburukan gereja yang namanya Konsili Trento. Sedangkan yang Protestan ya mereka berlanjut. Lalu untuk membedakan antara yang Protestan dan Katolik, itu langsung saja masing-masing memilih. Yang Katolik itu tidak boleh membaca Alkitab. Orang Katolik waktu itu nggak boleh baca Alkitab. Yang boleh baca Alkitab itu hanya Paus, Uskup, Romo, dan Diakon. Romo seperti saya boleh baca Alkitab. Ibu nggak boleh. Kalau yang dalam gereja Katolik.
Lalu yang Protestan, supaya beda yang dengan Katolik, itu langsung putuskan orang Protestan tidak boleh menghormati Maria. Maka dalam gereja Protestan tidak ada doa-doa untuk Maria, ya. Doa rosario tidak ada, novena Bunda Maria juga tidak ada, salam Maria juga tidak ada. Itu hanya kesombongan orang zaman itu. Lalu kita ya mewarisi kesombongan itu. Lalu untung gereja Katolik itu tahun 1965 mulai sadar, wah kalau kita tidak membaca kitab suci, umat kita bagaimana mau mendengar sabda Tuhan? Karena sabda Tuhan itu ada dalam kitab suci. Karena waktu itu Martin Luther langsung menerjemahkan Alkitab itu ke dalam berbagai bahasa. Maksudnya bahasa Indonesia waktu itu katanya ada terjemahan yang cukup tua dari Alkitab, tapi namanya mungkin belum bahasa Indonesia. Itu. Karena bahasa Indonesia baru muncul tahun 1928 waktu ada Sumpah Pemuda. Lalu yang Katolik pokoknya nggak boleh baca kitab suci. Lalu mereka ya kalau misa itu umat, karena doanya dalam bahasa Latin, pasti umat juga tidak ngerti. Lalu ya mereka doa rosario. Romonya misa sendiri, umatnya doa rosario. Maka ya itu orang Katolik itu sampai sekarang kalau doa rosario, ziarah itu banyak yang ikut. Tapi kalau pendalaman kitab suci tidak ada yang ikut. Sampai uskup-uskup Indonesia itu saking baiknya mereka mengadakan setiap bulan September, khusus untuk orang Katolik Indonesia, ada bulan kitab suci nasional. Kalau orang Protestan nggak perlu karena tiap hari membawa kitab suci. Ya. Kalau ke gereja pun mereka membawa kitab suci. Orang Katolik itu kalau ke gereja bawa puji syukur. Dan beda juga kalau saudara kita yang Protestan itu kalau ke gereja memang siap mendengarkan firman atau hamba Allah yang mau bicara. Maka bicara 3 jam pun tetap didengarkan. Orang Katolik kalau romonya khotbah lebih dari 10 menit itu sudah mulai lihat jam. Lama. Makanya kemarin saya tanya, itu saya boleh bicara berapa jam? Oh 10 menit aja. Kalau Katolik kalau sudah 10 menit itu umat sudah lihat jam. Kalau lebih dari 10 menit ada yang kabur. Kalau di gereja Protestan ya tetap mau pendetanya itu mau ngomong 1 jam, 3 jam tetap setia mendengarkan. Dan ya itu terjadi karena kesalahan sejarah. Martin Luther ingin memperbaiki tapi kemudian menentang gereja sehingga juga menimbulkan perpecahan karena dia didukung oleh Kaisar Jerman. Lalu ya puncaknya itu tadi ya saling memisahkan, lalu ya akhirnya jadi seperti itu. Lalu sebenarnya kalau mau jujur, ibu-ibu semua menikah ya? Enggak, ada yang nggak menikah. Kalau ada yang punya suami, berarti kan juga mau orang tuanya ya. Maksudnya orang tuanya suami itu saya juga mau jadi ibu saya. Nah ini karena ya kesalahan sejarah, mau Yesusnya tapi Bunda Marianya ditolak. Kita tidak perlu menghormati Maria. Tapi tahun-tahun terakhir juga mulai muncul kesadaran di lingkungan gereja Protestan bahwa Bunda Maria itu penting. Karena kalau tidak ada Bunda Maria, itu juga tidak ada Yesus. Dan ya jawaban Maria yang kita dengarkan dalam Injil hari ini itu dalam bahasa Latinnya fiat voluntas tua, supaya saya kelihatan pinter pakai bahasa Latin. Fiat voluntas tua itu artinya jadilah padaku menurut kehendakmu. Dan ketika Maria menjawab itu, Yesus langsung dikandung oleh Maria. Kalau Maria waktu itu tidak menjawab itu, Yesus juga tidak bisa menjelma menjadi manusia. Dan kita tahu betapa hebatnya Maria. Allah yang Maha Kuasa itu perlu pertolongan Maria untuk menjelma menjadi manusia. Kalau Maria tidak menjawab fiat voluntas tua, ya tidak ada penjelmaan.
karena ya Allah perlu pertolongan Maria. Maka dalam gereja itu ada juga gelar Maria sebagai Bunda Penolong. Ada banyak dalam gereja Katolik, ada banyak gelar-gelar Maria. Dan memang ya peran Maria bagi kita sebetulnya juga sangat penting. Lalu yang tadi orang Katolik, uskup-uskup itu baik supaya umat mulai baca kitab suci. Di Indonesia bulan September itu dijadikan bulan kitab suci nasional. Maksudnya untuk mengingatkan umat supaya baca kitab suci. Tapi ya dasar orang Katolik itu suka salah mengerti. Mereka berpikirnya orang Katolik itu boleh baca kitab suci hanya bulan September. Itu orang Katolik. Jadi kalau saudara-saudara kita yang Protestan itu tidak diragukan lagi. Mereka akan baca kitab suci setiap hari. Yang orang Katolik itu uskup, dan yang ada bulan kitab suci nasional itu hanya di Indonesia. Tempat lain tidak ada. Saking baiknya uskup-uskup kita itu kepeduliannya kepada umat, supaya umat itu membaca kitab suci. Nah, kalau saudara-saudara kita yang Protestan itu pasti mendengarkan, karena ya yang tertulis dalam kitab suci itu sabda Tuhan. Kalau membaca itu ya mendengarkan. Sedangkan orang Katolik itu kalau berdoa ya minta, terus Tuhan saya minta ini, saya minta ini. Tidak pernah mendengarkan sabda Tuhan. Dan itu sedikit kisah betapa buruknya kesombongan manusia itu sampai memecah gereja. Kita di Indonesia tidak merasakan perpecahan itu, ya, karena kita memang mempunyai Bhinneka Tunggal Ika. Dan orang Protestan, gereja Protestan dan Katolik itu tidak pernah bermusuhan di Indonesia. Tapi di tempat lain itu jelek sekali, buruk sekali. Di Swiss itu katanya pusatnya ekumene ya, kalau istilahnya itu ekumene, yang orang Katolik, orang Protestan dan lain-lain berkumpul bersama berdoa. Itu pusatnya di Swiss, karena katanya Swiss itu orang yang paling cinta damai. Lalu ya di sana pusatnya. Tapi saya pernah punya dosen ekumene, saya tunjukkan kami di Indonesia punya ini surat gembala tadi itu yang ditandatangani. Kok bisa? Dia bingung. Kok bisa ya uskup dan pendeta tanda tangan bersama-sama surat gembala? Dan ya kita sekali lagi bersyukur di Indonesia bisa mengalami sungguh-sungguh cinta kasih yang sangat baik. Saya pernah malu waktu saya tinggal di Israel, mau merayakan Paskah antara gereja Katolik dan gereja Ortodok di Basilika tempat Yesus wafat itu, mau merayakan Ekaristi. Itu malah pukul-pukulan. Uskupnya Katolik sama uskupnya Ortodok itu pukul-pukulan pakai tongkatnya. Bikin malu saja. Kok bisa ya? Kita sama-sama memuji Tuhan kok malah pukul-pukulan. Terus yang melerai tahu? Orang Islam. Karena yang megang kunci Basilika itu, Basilika tempat Yesus bangkit itu orang Islam. Makanya pernah mau dibuat duplikatnya, tapi malah akhirnya berantem. Orang-orang ini berantem rebutan siapa yang mau megang duplikatnya. Akhirnya tidak jadi dibuat duplikat, dan tetap yang memegang kunci Basilika itu orang Muslim. Jadi jam 5 pagi gereja itu akan dibuka, nanti jam 10 malam akan ditutup. Kalau jam 10 malam belum keluar akan terkunci di dalam. Itu betapa buruknya kesombongan manusia yang berdampak menimbulkan perpecahan. Lalu itu tadi pengantar. Sekarang kita akan berbicara tentang isinya. Pengantarnya ya tadi secara singkat tentang perpecahan yang ada dalam gereja, yang juga sudah ya masih terwarisi sampai sekarang, meskipun di Indonesia itu tidak terasa. Karena kita ya bisa berdoa bersama seperti sekarang ini biasa. Di tempat lain nggak mungkin terjadi. Doa bersama begini tempat lain nggak mungkin terjadi. Hanya di Indonesia bisa terjadi seperti itu. Lalu tentang Maria.
Maria ini wanita pilihan Tuhan untuk menjadi ibu Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Dan itu terjadi hanya ketika Maria menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Tadi dalam bahasa Latinnya fiat voluntas tua. Dan sejak saat itu Maria menjadi ibu Yesus. Dan sejak saat itu penderitaan Maria juga dimulai. Tapi ya untuk mengikuti Yesus, karena Maria itu katanya menjadi pengikut Yesus secara preventif. Tahu ya, maksudnya preventif tahu. Jadi dosanya pun ditebus sebelum Yesus mati. Begitu. Jadi dia menjadi pengikut Yesus yang pertama yang langsung mau mengikuti kehendak Tuhan. Dan dengan jawaban tadi itu, fiat voluntas tua, Maria menanggung banyak risiko atau mulai juga penderitaannya. Dan Yesus juga mulai penderitaannya. Karena Allah yang Maha Kuasa harus di dalam kandungan seorang ibu, seorang Maria. Dengan mengandung bayi Yesus, Maria mempunyai resiko dirajam. Tahu dirajam ya? Karena dia dianggap hamil tanpa suami. Nah, itu dalam tradisi Yahudi, orang yang seperti ini harus dirajam. Rajam itu dilempari batu sampai mati. Seperti Santo Stefanus. Dia dilempari batu sampai mati. Tapi Maria ya dengan pasrah, dengan imannya tadi yang mengatakan fiat voluntas tua, dia juga siap menanggung resikonya. Yang kedua, dia harus melahirkan anaknya itu bukan pada tempatnya. Tempatnya ya di tempat yang bagus, di rumah atau di rumah sakit ya. Tapi dia harus melahirkan Yesus di dalam kandang. Tapi sebetulnya kandang yang di Bethlehem itu tidak seperti kandang yang kita pikirkan. Nah, kandang di sana itu memang tempat yang paling hangat. Maksudnya itu tempat untuk membakar api supaya bagian atas itu lebih hangat. Dan ya kenapa Maria sebetulnya ditempatkan di situ? Itu karena tempat yang hangat supaya kalau melahirkan bayi juga bayinya tidak kedinginan. Ya. Jadi ya jangan berpikir kandang di sana seperti kandang yang kita punya di sini. Tapi ya tetap aja lahir di kandang itu bukan pada tempatnya. Kemudian setelah Yesus lahir, dia harus melarikan diri ke Mesir karena ada ancaman dari Herodes yang mau membunuh semua bayi-bayi yang lahir pada waktu itu. Karena dia marah dibohongi oleh 3 orang Majus itu yang katanya kalau ketemu mau balik lagi. Tapi mereka diberi pesan bahwa tidak balik lagi. Kalau balik lagi nanti Yesus dibunuh. Karena Herodes tidak mau ada saingan. Dan lari ke Mesir, itu jalan kaki naik keledai, itu jauh banget. Saya pernah mengalami itu. Saya sempat merasakan seperti orang-orang Israel itu yang marah-marah kepada Nabi Musa karena kelaparan. Waktu itu kami mau pergi ke Mesir. Waktu di perbatasan itu masih jam 10. Kalau makan siang itu belum waktunya. Lalu ada satu romo yang orang Mesir itu bilang, nanti kita berhenti saja kalau ada tempat teduh dan kita makan di sana. Dari perbatasan itu jam 10 sampai jam 5 sore belum menemukan tempat teduh. Karena itu padang pasir. Jadi kami sudah kelaparan dan marah-marah akhirnya. Karena di sana dalam peraturan di sana itu di bis itu tidak boleh makan seperti kita di Indonesia. Di Indonesia makan saja semuanya. Di sana nggak boleh. Lalu akhirnya jam 5 lebih itu ditemukan pohon yang baru ditanam. Akhirnya kami ganti di situ makan. Tapi ya sudah marah-marah seperti orang Israel yang marah-marah seperti Nabi Musa itu. Jadi saya mengerti kenapa mereka marah-marah. Mereka jalan kaki
kami naik bus full AC. Kami masih bisa marah-marah, apalagi mereka jalan kaki. Lalu juga mempersembahkan Yesus di bait Allah. Pada saat Maria mempersembahkan Yesus itu, ia diberi tahu Simeon bahwa padang bermata dua akan menusuk hatimu. Maksudnya bahwa Maria itu akan mengalami banyak penderitaan karena menjadi ibu Yesus. Itu diberitahu. Lalu juga ketika umur 12 tahun itu Yesus hilang. Itu juga penderitaan seorang ibu. Dia sudah jalan kaki jauh-jauh, harus balik lagi untuk mencari Yesus. Sampai di situ Yesus bukannya jawab baik-baik, tapi ngapain kamu cari saya? Kalau ibu ya sakit hati pasti ya. Dibilang begitu. Tapi itulah yang dialami Maria. Lalu pada waktu Yesus mewartakan Injil selama 33 tahun keliling itu Yesus dianggap sebagai orang gila. Maka Maria juga diberitahu, itu anakmu gila ya. Kalau orang tua diberitahu anaknya gila pasti juga sedih, juga menderita. Maka beberapa kali dalam Injil juga ditulis kalau ibumu dan saudara-saudaramu akan menemui engkau. Lalu Yesus menjawab apa? Ibuku adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Ada orang yang berpikir bahwa itu Yesus menolak Maria. Tapi sebetulnya Yesus menegaskan bahwa ibuku itu seperti ini. Karena Maria dengan prinsip tadi, fiat voluntas tua, itu seluruh hidupnya hanya untuk melaksanakan kehendak Allah. Lalu berikutnya, mengalami Yesus disiksa. Dan Maria juga salah satu yang tidak lari ketika Yesus mengalami penderitaan, disiksa, didera, dipukuli, harus memanggul salib, dan seterusnya. Maria tetap setia mengikuti Yesus. Lalu mengalami melihat Yesus mati di salib. Pada masa itu, pada masa kekaisaran Romawi, kematian di salib itu hukuman yang paling buruk. Maksudnya yang paling buruk yang ada di tempat itu. Paulus, kalau ibu ingat ya, Paulus itu tidak dihukum salib karena dia adalah juga orang terhormat warga Romawi. Maka hukuman untuk Paulus dipenggal kepalanya. Sedangkan Yesus itu ya dianggap orang jahat. Bahkan kita tahu Yesus dihukum bersama dua penjahat itu. Lalu bagaimana perasaan seorang ibu kalau melihat anaknya dianggap sebagai penjahat? Kira-kira ibu-ibu merasa apa kalau anaknya dianggap sebagai penjahat? Pasti sedih dan ya tidak tahu gimana. Lalu ya dia ketika Yesus jenazahnya diturunkan dari salib, dia jugalah yang harus memangku jenazah Yesus itu. Dan itu pasti penderitaan yang paling besar yang dialami oleh Maria. Dan itu resiko yang diambil oleh Maria sebagai seorang wanita yang dipilih Tuhan. Lalu ibu-ibu di sini itu semua juga sudah dipilih Tuhan. Anda sekalian adalah orang-orang pilihan Tuhan, pilihan Allah. Siapkah kalian berbuat seperti Maria dengan segala risiko yang seperti tadi? Maria tidak pernah mengeluh, Maria tidak pernah meratapi dirinya karena harus mengalami banyak penderitaan itu. Tapi kita seringkali begitu mudah untuk mengeluh. Ada kesulitan sedikit, aduh Tuhan kenapa sih begini? Kalau yang buruk itu kita biasanya mengeluh. Tapi kalau pas dapat hal baik, kita tidak protes. Tuhan kenapa sih saya dapat undian berhadiah? Tapi kalau pas sakit, Tuhan kenapa sih saya sakit? Padahal sakit perut karena makan bakso yang terlalu pedas. Dibuat sendiri. Tapi nanti mengeluhnya ke Tuhan. Nah, dengan semangat tadi, fiat voluntas tua, Maria menjalani semua penderitaan, kesedihan, dan risiko yang cukup berat
yang harus dialaminya. Tapi juga dalam kesulitannya, Maria ternyata masih bisa, ketika habis menerima kabar itu, kita tahu juga dalam Injil, Maria pergi mengunjungi Elizabeth. Meskipun kesulitan atau risiko yang harus dihadapi, dia tetap bisa berbagi sukacita, berbagi kegembiraan. Bahkan dikatakan dalam Injil, ketika Maria datang, itu bayi yang dalam kandungan Elizabeth itu melonjak kegirangan. Artinya ya, sukacita itu ditawarkan, sukacita itu tetap dibagikan oleh Maria. Dan ibu-ibu semua sebagai wanita terpilih itu diminta untuk menjadi seperti Maria yang bisa membagikan sukacita. Dikatakan di sini kita mau bersukacita, mau bergembira. Juga berbagai kesulitan pasti semua orang mempunyai. Tidak ada yang tidak mempunyai kesulitan. Katanya yang tidak mempunyai kesulitan itu hanya dua. Satu, orang gila. Dua, orang mati. Tapi juga tidak ada bukti bahwa orang mati tidak punya kesulitan. Ada yang masih punya kesulitan itu kadang masih gentayangan, masih cari-cari, perlu didoakan. Jadi kalau kita masih punya kesulitan, masih punya penderitaan, bersyukurlah, karena artinya apa? Kita masih hidup dan masih normal. Masih normal. Kalau sudah tidak, karena tadi syaratnya dua, satu sudah gila, satu sudah mati. Jadi kalau masih menderita, masih mengalami kesulitan, masih hidup dan masih normal. Lalu ya sekali lagi Maria dengan segala penderitaan yang tadi sudah saya sebutkan, dia tetap menjalani hidupnya dengan semangat fiat voluntas tua. Tidak pernah protes kepada Tuhan, tidak pernah mengeluh juga. Tentu saja Maria juga mengalami keraguan. Tadi kalau kita dengarkan baik-baik dalam Injil, ketika diberitahu kamu akan mengandung bayi yang hendaklah kau namai Yesus, Maria juga ragu-ragu. Bagaimana itu bisa? Saya kan belum punya suami, masa saya mengandung? Itu diberitahu karena Roh Kudus. Maka katanya setelah Yesus bangkit, waktu Roh Kudus mau datang, Maria bingung. Jangan-jangan nanti saya hamil lagi. Jangan-jangan saya hamil lagi nih, Roh Kudus mau datang. Maria juga bingung. Dan sekali lagi Maria tetap menjalankan semuanya dengan semangat itu, fiat voluntas tua. Artinya mau melaksanakan kehendak Tuhan meskipun banyak kesulitan, banyak penderitaan, dia tidak menyerah. Dan ya bagi kita Maria adalah contoh. Kalau dalam gereja Katolik itu Maria disebut sebagai contoh yang paling sempurna sebagai murid Yesus. Dan kalau tadi ibu-ibu yang dari Protestan tidak usah takut, karena kita dulu diajak tidak usah menghormati Maria, itu karena kesalahan, karena kesombongan manusia. Dan kita tidak perlu mengulangi itu. Bagaimanapun Maria ini adalah contoh yang terbaik yang ada dalam gereja. Orang yang paling taat dalam perjanjian lama itu Abraham. Sedangkan dalam perjanjian baru, ya orang yang paling taat, yang paling setia itu Maria. Dan dialah yang memang akhirnya juga bisa menggantikan. Kalau Hawa itu yang menyebabkan manusia semua jatuh dalam dosa, sedangkan Maria itu yang membuat semua manusia akhirnya mendapat keselamatan. Dan memang ada perbedaan antara kita dengan saudara-saudari kita yang muslim. Kalau saudara-saudari kita muslim itu berbuat baik dan segala macam supaya mereka mendapat pahala dan nanti bisa masuk surga. Sedangkan kita masuk surganya itu sudah
dijamin. Nah, kamu mau apa tidak? Semua mau masuk surga? Mau. Ada yang mau sekarang? Orang-orang itu kadang-kadang Tuhan itu juga bingung nih. Katanya mau masuk surga, mau dimasukkan surga gak mau. Terus Tuhan, ya, saya mau gimana ya? Katanya mereka ini mau masuk surga, mau dimasukkan gak mau. Dan memang kita diberi, sebetulnya Tuhan itu lebih enak kalau misalnya kita semua diambil, masukkan surga. Tapi Tuhan tidak mau begitu. Karena waktu menciptakan manusia, Tuhan sudah memberi kebebasan. Ya. Maka ya diberi pilihan. Kamu mau masuk surga apa tidak? Kalau mau masuk surga, ini loh jalannya. Jalannya ya Yesus itu yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, kita mau nggak? Tadi semua mau. Ternyata kalau disuruh sekarang nggak ada yang mau. Gitu. Ya. Kita semua diberi kebebasan untuk memilih kita mau masuk surga apa tidak. Dan surga itu sudah dibawa oleh Yesus ke dunia. Dan dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya, surga untuk kita itu sudah dijaminkan. Nah, kalau sekarang seperti ini kita berbagi sukacita, berdoa, seperti sekarang berkumpul bersama, itu bukan supaya kita dapat pahala, tapi kita mau membagikan surga yang sudah kita dapatkan. Di surga itu ada apa sih? Katanya ada sukacita, ada kegembiraan, memuji Tuhan terus-menerus. Hari ini kita lakukan surga yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan itulah yang sebenarnya kita sebagai pengikut Kristus, bukan supaya segala kebaikan kita itu bukan supaya diselamatkan, tapi segala kebaikan kita itu untuk membagikan surga yang sudah kita terima. Dan sebagai murid-murid Yesus, kita disebut anak-anak Allah. Ya. Kita diminta untuk menyebut Allah itu Bapa kita. Orang Yahudi menyebut Allah itu El Shaddai. El Shaddai artinya Allah Maha Kuasa. Kalau yang Maha Kuasa itu biasanya susah didekati. Saudara kita yang Muslim menyebut Allah sebagai Allah Akbar, Tuhan yang Maha Besar. Yang Maha Besar itu juga susah didekati. Tapi Yesus mengajak kita untuk memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Dan biasanya ya diharapkan semua mempunyai Bapa yang baik. Tapi juga jadi masalah ketika ada orang yang mempunyai bapaknya itu jahat. Ada kan ya, bapaknya jahat, suka mukuli ibunya. Kalau Allah itu bapak kayak gitu gimana? Susah menerima juga. Maka ya diharapkan kita memang mempunyai orang tua atau bapak yang baik. Kalau bapak kita baik, kita untuk menerima Allah sebagai Bapa itu lebih mudah, lebih mengerti, kita lebih mudah. Oh, Bapak itu seperti ini, baik, peduli, dan seterusnya. Dan itulah yang sekali lagi Tuhan mau berikan kepada kita melalui Maria sebagai wanita pilihan Tuhan. Dan ibu-ibu yang ada di sini semuanya adalah pilihan Tuhan. Anda sekalian juga diminta seperti Maria. Maria itu membawa Yesus ke dunia untuk memberikan keselamatan, kabar gembira kepada kita semua. Maka Anda semua masing-masing juga diminta untuk menjadi pembawa kabar gembira, kabar sukacita itu. Maka hal yang perlu kita mohon kepada Tuhan adalah semangat kerendahan hati. Kalau tadi perpecahan dalam gereja itu terjadi karena kesombongan, maka kita perlu minta kerendahan hati supaya kita bisa menjalani hidup kita seperti Maria. Itu isinya sudah cukup ya. Lalu penutup. Ada tanya jawab? Maksudnya kalau ada yang tidak mengerti bisa bertanya. Lalu sebagai penutup,
yang perlu kita jalani, menjadi rendah hati dan beriman kepada Tuhan. Rendah hati itu penting, ya. Siap menanggung risiko tanpa mengeluh. Itu yang perlu dijalani sebagai wanita pilihan Tuhan. Bersatu saling melengkapi dalam perbedaan. Kita beruntung sekali lagi bahwa kita di Indonesia itu mempunyai Bhinneka Tunggal Ika yang memang bisa menyatukan kita dengan lebih mudah. Yang berikutnya, membawa warta sukacita atau Injil itu kepada sesama yang kita jumpai. Maka tadi dikatakan ya, nanti setelah dari sini kita bisa menemukan kegembiraan juga ketika ada masalah di dapur. Lalu yang terakhir itu sekali lagi semangat Fiat Voluntas Tua Maria, dan dalam doa Bapa kami yang kita doakan setiap hari, kita juga salah satu permohonannya adalah jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan masing-masing kita diminta menjadikan bumi ini menjadi seperti surga. Kita sudah diberi karunia, diberi anugerah, surga itu sudah ada dalam diri kita karena dibawa oleh Yesus, maka kita diminta untuk mewujudkan ini. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kitalah yang diminta untuk menjadikan bumi ini menjadi seperti di surga. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Dengan hormat Romo Matius untuk tetap di tempat, berkenan untuk tetap di tempat. Dengan demikian ibadah akan ditutup. Untuk itu ibu-ibu kita siapkan nanti, kita akan doa penutupan dan juga menerima berkat Tuhan. Marilah berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama merenungkan sabda-Mu, terutama bagi kami untuk meladan Bunda Maria yang sungguh-sungguh dengan semangat Fiat Voluntas Tua ingin menjalankan kehendak-Mu dalam seluruh hidupnya. Semoga kami dapat meladan semangat Bunda Maria dalam kehidupan kami dan selalu membawa Yesus yang adalah sukacita keselamatan kami kepada orang-orang yang kami jumpai dalam hidup kami, di dalam tugas-tugas kami, di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan dan masyarakat kami, sehingga orang dapat mengerti bahwa kami adalah murid-murid Yesus, anak-anak-Mu, karena kami hidup dalam sukacita, hidup dalam kegembiraan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Dan semoga kegembiraan itu dapat kami bagikan pada sesama kami dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik ibu-ibu sekalian, dengan demikian ibadah PA Kliwonan dan Wanita Persatuan Kristiani Provinsi Jawa Tengah telah selesai. Kami aturkan terima kasih kepada yang sebenarnya kepada Romo Matius Sudianto SDB, dan semoga semakin diberkati untuk kehidupan pelayanannya, dan juga kami juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu sekalian. Dan selanjutnya mungkin boleh saya memperkenalkan diri. Boleh. Ibu silakan. Tadi belum perkenalkan diri. Saya Romo Matius Sudiantoro SDB. SDB itu singkatan dari Salesian Don Bosco. Salesian Don Bosco, bukan sales ya. Salesian Don Bosco. Salesian itu dari nama Santo Franciscus dari Sales. Dia uskup di Jenewa, di Swiss. Itu orangnya sangat sabar. Dan sabarnya itu tanpa batas.
Karena kalau masih terbatas itu belum satu. Lalu Don Bosco itu seorang pastor yang memang mau mendidik orang-orang muda. Pada zaman itu ada revolusi industri, lalu banyak anak-anak muda yang sudah jadi pekerja, lalu kurang dihargai. Lalu Don Bosco ini memperhatikan anak-anak itu. Nah, Don Bosco orangnya bukan seperti Fransiskus dari Sales yang sabar, tapi Don Bosco itu sebetulnya orangnya pemarah. Kalau ada orang yang salah ya harus perbaiki, kalau tidak memperbaiki ya dipukul. Tapi Don Bosco mau mencontoh Fransiskus dari Sales, sehingga dia memberikan nama pengikutnya. Kami para pengikut Don Bosco, anak-anak Don Bosco itu diberi nama Salesian, supaya kami punya kesabaran yang tanpa batas, seperti Santo Fransiskus dari Sales. Lalu dalam gereja itu ada yang namanya ordo atau kongregasi, atau dalam gereja Katolik, ya, itu yang membuat gereja itu tetap bisa bersatu, karena beda-bedanya itu tertampung dalam ordo-ordo itu. Ya. Ada yang semangatnya melayani orang sakit, ada yang semangatnya melayani di dalam pendidikan, ada yang melayani imigran dan seterusnya. Itu sudah terbagi-bagi dalam ordo itu. Biasanya ya pendirinya memang mempunyai perhatian khusus. Kalau kami SDB ya memang untuk pendidikan orang muda. Khususnya memang Don Bosco waktu itu memilih anak-anak yang terpinggirkan, yang kurang dipedulikan dan seterusnya. Maka biasanya kami kalau mau mulai karya itu biasanya di tempat yang miskin. Tapi biasanya setelah lama kami di situ terus tempatnya jadi kaya. Kami SDB itu mulai di Indonesia di Sunter, dekat pabrik Honda Astra. Dulu di situ itu tempat sampah semua. Sekarang sudah jadi mall semua. Tidak tahu apakah kami harus pindah atau tidak. Itu. Lalu saya asalnya dari Lampung Selatan, Kalianda. Lalu kalau jadi Romo itu biasanya harus laki-laki. Nah, saudara-saudara saya ada 6. Lalu karena saya paling ganteng, saya dipilih jadi Romo. Karena saudara saya yang 5 perempuan, terpaksa jadi yang paling ganteng. Lalu 3 kakak saya yang pertama itu sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu. Sekarang ponakan saya ada 5, cucu saya juga ada 5. Terus yang kakak saya pas itu suster, sekarang bekerja di Palembang. Lalu adik saya juga suster, sekarang bekerja di Jakarta. Lalu saya sendiri, sebetulnya di sini itu saya bertugas untuk belajar. Saya hitung-hitung hidup saya 52 tahun, itu yang 32 tahun untuk sekolah. Dari SD sampai sekarang. Tapi yang gak pinter-pinter. Yang 20 tahun itu ya 7 tahun bersama ibu sebelum sekolah. Lalu 13 tahun waktu itu saya bisa bekerja sebagai Romo. Lalu setelah 13 tahun disuruh sekolah lagi. Saat ini saya di Semarang itu sedang menyelesaikan sekolah saya. Saya belajar di Unika Subio Pranoto. Lalu saya di Don Bosco itu istilahnya ya kos. Karena kalau kos sendiri mungkin sendiri itu masak sendiri, saya tidak bisa masak. Maka saya minta tinggal bersama para bruder-bruder di Don Bosco itu. Karena kalau di situ ya makan siang sudah ada, segala macam doa juga ada bersama dan seterusnya. Jadi hidup saya paling tidak terjaga. Dan ya hari ini kemarin ibu minta saya untuk memberi renungan. Itu renungannya apa ya? Saya pikir untuk Dharma Wanita. Lalu ternyata sudah ada tema yang diberikan untuk dipilih. Maka saya pilih yang pertama, wanita pilihan Allah. Dan semoga tadi apa yang sudah saya sampaikan bisa dimengerti dengan baik dan bisa juga dihayati.
Dan yang memang tadi perpecahan karena kesombongan itu jangan diikuti. Sekali lagi kita orang Indonesia memang perlu bersyukur karena para bapak pendiri kita memilih Bhinneka Tunggal Ika. Katanya pernah ada percakapan antara Presiden Soekarno dengan Presiden Yugoslavia, Tito siapa namanya? Itu bercakap-cakap, Soekarno, kamu tinggalkan apa untuk bangsamu supaya bisa tetap utuh? Oh, saya tinggalkan Pancasila untuk mereka. Pasti mereka akan tetap utuh sebagai bangsa dan negara. Lalu kamu sendiri tinggalkan apa? Oh, saya siapkan tentara yang kuat-kuat supaya mereka bisa menjaga persatuan. Nah, setelah 80 tahun ya tentara itu mati. Lalu gak ada yang jaga persatuan mereka. Akhirnya sekarang Yugoslavia itu terpecah menjadi 6 atau 7 negara. Sedangkan negara kita yang punya Pancasila sampai sekarang masih utuh, meskipun banyak juga orang yang berusaha memecah dan seterusnya supaya kita saling bermusuhan satu sama lain. Tapi Tuhan tetap mau menjaga kita supaya kita tetap utuh bersatu sebagai bangsa dan negara. Dan mungkin untuk melihat persatuan yang memang cukup kuat, kemarin ketika kunjungan Bapak Suci, ternyata yang mau hadir bukan hanya orang Katolik, semua ikut memperhatikan kehadiran Bapak Suci yang memang dalam gereja Katolik kehadirannya untuk mewakili Yesus yang mempersatukan. Dan sekali lagi kita sebagai orang yang mengikuti Yesus, kita dipilih untuk membawa sukacita bagi sesama kita. Saya kira itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya tidak ada pengumuman dari ketua, jadi dipersilakan untuk foto dulu, berkenan untuk foto bersama dulu Romo. Kan tadi sudah kenalan, sekarang foto dulu.